Perkenalkan, kami dari kelompok remedial kelas 11A2 dengan mata pelajaran kimia dan guru pengampu Sen Muhammad Nadir Ridwan. Pada video ini kami akan membahas 5 materi kimia. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Nadia Filia, saya Siti Sulamesa, saya Virginia Putri, saya Nikita Edi Astrani, saya Adiska Laura Sibia, saya Mozalia. Selamat menyaksikan. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom, mulai dari orbital berenergi rendah hingga ke orbital berenergi tinggi. Kulit yang terdekat dengan inti disebut kulit K dan merupakan tingkat energi yang paling rendah. Selanjutnya, kulit L, M, N, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi setiap kulit adalah 2n², di mana n sama dengan nomor kulit. Aturan penulisan konfigurasi elektron dituliskan dalam beberapa aturan sebagai berikut. 1. Aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. 2. Aturan Hahn. Elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. 3. Larangan Pauli. Tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama, memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Selain itu, konfigurasi elektron juga dapat menentukan jumlah pada elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai dalam sistem dinamis. Bilangan kuantum menentukan tingkat energi utama atau jarak dari inti, bentuk orbital, orientasi orbital, dan spin elektron. Setiap sistem kuantum dapat memiliki satu atau lebih bilangan kuantum. Terdapat 4 jenis bilangan kuantum, di antaranya adalah bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin S. 1. Bilangan kuantum utama N menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom, serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom. 2. Bilangan kuantum azimut L menyatakan subkulit atau orbital. 3. Bilangan kuantum magnetik M menentukan orientasi orbital dalam ruang di sekitar inti atom. 4. Bilangan kuantum spin S menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya berotasi sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom. Ikatan kimia adalah ikatan antara atom-atom untuk membentuk senyawa, sehingga mencapai kestabilan. Secara umum, ikatan kimia yang kuat diasosiasikan dengan transfer elektron antara dua atom yang berpartisipasi. Ikatan kimia menjaga molekul-molekul, kristal, dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Selain itu, ikatan kimia juga menentukan struktur dan sifat suatu zat. Teori Lewis pada ikatan kimia yaitu A. Elektron-elektron yang berada pada kulit terluar dikenal sebagai elektron valensi memegang peranan utama dalam pembentukan ikatan kimia. B. Pembentukan ikatan kimia mungkin terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu karena adanya perpindahan satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom lain sedemikian rupa sehingga terdapat ion positif dan ion negatif, dan keduanya saling tarik-menarik karena muatannya yang saling berlawanan akan membentuk ikatan ion. Yang kedua karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron di antara atom-atom yang berikatan. Jenis ikatan yang terbentuk disebut dengan ikatan kovalen. C. Perpindahan elektron atau pemakaian bersama pasangan elektron berlangsung sedemikian rupa sehingga setiap atom yang berikatan mempunyai suatu konfigurasi elektron yang stabil, yaitu konfigurasi dengan 8 elektron valensi.
Jenis-jenis ikatan kimia yang pertama yaitu ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang terakhir adalah ikatan logam. Penulisan suatu ikatan kovalen didasarkan pada rumus Lewis dan rumus bangun atau struktur molekul. Rumus Lewis atau rumus elektron adalah rumus yang menggambarkan bagaimana keadaan elektron-elektron valensi atom-atom saling berpapasan dan saling berikatan secara kovalen. Sedangkan rumus bangun atau struktur molekul adalah rumus yang menggambarkan bagaimana cara ikatan kovalen yang digunakan atom-atom. Dalam membentuk suatu ikatan kovalen mempunyai simbol-simbol seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu garis 1 atau yang melambangkan ikatan kovalen biasa. Yang kedua garis 2 atau 3 yang melambangkan ikatan kovalen rangkap, dan yang terakhir adalah tanda panah melambangkan ikatan kovalen koordinat. Dan berikut ini adalah penjelasan-penjelasannya. Selain itu, ikatan ion dan kovalen juga memiliki perbedaan atas sifat fisika dan kimia. Berikut adalah perbedaannya. Suatu ikatan kovalen dapat dibedakan juga berdasarkan kepolaran ikatan atom-atom di dalam molekulnya, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Perbedaan kepolaran atau polar dan nonpolar didasarkan atas suatu nilai keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk bermuatan negatif atau untuk menangkap elektron dari atom lain. Nilai-nilai keelektronegatifan suatu benda ditunjukkan menggunakan skala Pauling. Harga skala Pauling berkisar antara 0,7 sampai 4,0. Berdasarkan keelektronegatifannya, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang dibentuk oleh dua unsur yang berbeda di mana nilai keelektronegatifannya pasti juga berbeda sehingga menghasilkan dipol, contoh seperti HCl, HBl, Hi, H2O. Berdasarkan harga keelektronegatifan kedua atom yang berikatan dapat ditentukan jenis ikatannya. Jika nilai selisih kedua atom yang berikatan satu lebih kecil dari 0,5 termasuk ikatan kovalen nonpolar, kedua lebih besar dari 2 termasuk ikatan ion, dan yang terakhir antara 0,5 sampai 2 termasuk ikatan kovalen polar. Stoikiometri berasal dari kata stoicheion dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Adapun rumus-rumus yang biasa digunakan dalam menyelesaikan materi kimia stoikiometri adalah sebagai berikut. Hukum dasar kimia stoikiometri. 1. Hukum kekalan massa. 2. Hukum perbandingan tetap. 3. Hukum perbandingan berganda. 4. Hukum Gay-Lussac. 5. Hipotesis Avogadro. Konsep stoikiometri. 1. Massa atom relatif AR. 2. Massa molekul relatif MR. 3. Konsep mol. 4. Molaritas. Jenis stoikiometri. A. Stoikiometri reaksi. Membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri reaksi sering digunakan untuk menyetarakan persamaan. B. Stoikiometri komposisi. Membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Dalam penerapannya, stoikiometri ini sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat nitrogen dan hidrogen yang bergabung menjadi amonia kompleks NH3. C. Stoikiometri gas. Jenis stoikiometri ini berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dianggap sebagai gas ideal.
Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan rantai-rantai tersebut. Misal, jika rantai karbonnya terbuka disebut senyawa karbon alifatik seperti hidrokarbon golongan alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan rantai karbonnya tertutup disebut senyawa karbon alisiklik seperti senyawa siklopentana dan aromatik seperti senyawa benzena. Berdasarkan jenis ikatan antar atom-atom karbon, maka senyawa hidrokarbon dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan antar atom karbonnya tunggal. Dua, senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan antara atom karbonnya rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Berdasarkan struktur rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrogen dan karbon yang tidak mengandung cincin benzena. Ada beberapa jenis hidrokarbon alifatik, alkana, alkena, dan alkuna. Yang kedua, hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alisiklik adalah senyawa hidro dan karbon yang membentuk rantai karbon cincin melingkar. Contoh, senyawa alisiklik adalah siklobutana. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik atau arenes adalah mereka yang memiliki setidaknya satu cincin benzena di dalamnya. Sebuah cincin benzena adalah cincin 6 atom karbon dengan 3 ikatan rangkap 2. Contoh senyawa aromatis adalah benzena. Alkana, alkena, alkuna merupakan golongan senyawa hidrokarbon alifatik yang tersusun dari unsur atom karbon C dan juga atom hidrogen H yang terikat dan membentuk rantai terbuka, bisa bercabang ataupun tidak. 1. Alkana. Alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n+2. Alkana merupakan sebuah senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metana. Metana hanya memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom H. 2. Alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Rumus umum yang digunakan untuk menyatakan alkena adalah C2H2N. Nama lain dari alkena adalah olefin. Bentuk alkena yang paling sederhana yaitu etena yang memiliki rumus C2H4. 3. Alkuna. Alkuna juga termasuk dalam senyawa hidrokarbon tak jenuh. Namun alkuna memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Alkuna juga disebut sebagai asetilena. Alkuna adalah senyawa yang lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dan juga alkena. Pada rantai karbon terdapat 4 macam atom karbon. Yang pertama, atom C primer 1O adalah atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lain. 2. Atom C sekunder 2O adalah atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon lain. 3. Atom C tersier 3O adalah atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain. 4. Atom C kuartener 4O adalah atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon lain. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum kekekalan energi disebut juga hukum pertama termodinamika. Nah, energi terdiri atas berbagai jenis, di antaranya energi kinetik, energi potensial, energi kimia, dan energi radiasi, serta energi panas. Nah, energi panas atau kalor mengalami perpindahan melalui dua cara. Yang pertama, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan atau disebut dengan reaksi endotherm. Yang kedua, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, disebut dengan reaksi endotherm. Nah, berikut adalah jenis-jenis energi yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama itu ada energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang terjadi ketika kita bergerak. Yang kedua, ada energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang disimpan atau belum digunakan. Energi ini dilihat dari dua posisi sebuah benda. Berikut ada interaksi sistem dengan lingkungan.
Yang pertama itu ada sistem terbuka. Sistem terbuka yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat materi antara sistem dengan lingkungan. Yang kedua itu ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup yaitu sistem di mana memungkinkan terjadinya transfer energi panas ke lingkungannya, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Nah, yang terakhir itu ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan suatu sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan. Baik, selanjutnya itu ada entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah besarnya energi yang dimiliki suatu zat dan dinotasikan dengan huruf H. Harga entalpi suatu zat atau sistem tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpi yang menyertai suatu proses, baik itu proses kimia maupun fisika. Perubahan entalpi adalah selisih antara entalpi akhir produk dengan entalpi awal. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, dengan keterangan HP adalah entalpi produk dan HR adalah entalpi reaktan. Selanjutnya adalah jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan tekanan standar. Contoh, C plus O2 menghasilkan CO2 dengan delta H F derajat sama dengan plus 110,5 kJ. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Contoh, CH4 menghasilkan C plus 2H2 dengan delta H D derajat sama dengan plus 74,8 kJ. Selanjutnya ada perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Contohnya C6O12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O dengan delta H C derajat sama dengan minus 2803 kJ. 4. Perubahan entalpi netralisasi standar. Perubahan entalpi netralisasi standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam pada keadaan yang standar. Contohnya, HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O dengan delta H A derajat minus A derajat sama dengan minus 57,1 kJ. Yang kelima, perubahan entalpi penguapan standar. Perubahan entalpi penguapan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi fase gas pada keadaan standar. Contohnya, H2O menghasilkan H2O dengan delta H derajat FAP sama dengan plus 44,05 kJ. 6. Perubahan entalpi peleburan standar. Perubahan entalpi peleburan standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pencairan atau perleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada keadaan yang standar. Contohnya, H2O menghasilkan H2O dengan delta H derajat FUS sama dengan plus 6,01 kJ. 7. Perubahan entalpi pelarutan standar. Perubahan entalpi pelarutan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut, umumnya air, pada keadaan yang standar. Contohnya, HCl menghasilkan HCl dengan delta H SOL derajat sama dengan minus 75,14 kJ. 8. Perubahan entalpi pengatoman standar.
perubahan entalpi pengatoman standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi ketika 1 mol suatu senyawa menjadi atom-atomnya dalam bentuk gas pada keadaan yang standar. Contohnya, CH4 menghasilkan 2C plus 4H dengan delta H 3 derajat sama dengan plus 1662 kJ. Selanjutnya, penentuan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama, penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan cara kalorimetri. Kalorimetri adalah cara penentuan energi kalor reaksi dengan kalorimeter. Yang kedua, penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Yang ketiga, menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan.